Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat. Saya Adelia Khomaira Pusparini. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang lisen atau lumut kerak. Lisen atau lumut kerak adalah dua macam organisme, yaitu alga dan jamur yang hidup bersimbiosis. Banyak jenis Ascomycotina dan beberapa jenis Basidiomycotina hidup bersimbiosis dengan alga hijau atau alga biru yang umumnya bersel satu yang membentuk lisen. Ciri umum yang dimiliki lisen, yang pertama merupakan simbiosis antara jamur dari divisi Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang biru dan ganggang hijau. Yang kedua, habitat berada di kulit pohon, tanah, dan batu-batuan. Yang ketiga, merupakan tumbuhan pioner karena dapat tumbuh di tempat yang tumbuhan lain tidak dapat hidup. Contohnya, batu-batuan. Oleh karena kemampuannya untuk hidup di bebatuan, maka lumut kerak merupakan tumbuhan pertama yang mampu bertahan hidup di lahan baru. Yang keempat, bentuk tubuhnya berupa talus tipis yang tersusun atas miselium dan hifa. Yang kelima, melekat pada batu-batuan dengan menggunakan rizoid. Yang keenam, ketika terjadi perubahan cuaca dan kelembapan, lumut kerak akan melepaskan fragmen talus dan zat kimia yang dapat melapuhkan permukaan batu, sehingga lumut kerak akan tetap hidup. Yang ketujuh, tidak memiliki akar. 8. Tumbuh sebagai epifit pada tanaman lain. 9. Pertumbuhan memperlihatkan beberapa macam bentuk morfologi yang berbeda. 10. Perkembangbiakan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu seksual, aseksual, dan vegetatif. Selanjutnya, morfologi dari lisen. Morfologi ini dibagi menjadi 3, ada morfologi luar, morfologi dalam, dan struktur vegetatif dari lisen sendiri. Yang pertama, morfologi luar. Tubuh lisen dinamakan talus yang secara vegetatif merupakan kemiripan dengan alga dan jamur. Talus ini berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa spesies ada yang berwarna kuning, oranye, coklat atau merah dengan habitat yang bervariasi. Bagian tubuh yang memanjang secara seluler dinamakan hifa. Hifa merupakan organ vegetatif dari talus atau miselium yang biasanya tidak dikenal pada jamur yang bukan lisen. Alga selalu berada pada bagian permukaan dari talus. Selanjutnya, morfologi dalam. Struktur morfologi dalam ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, korteks atas, yang merupakan jalinan yang padat atau disebut dengan pseudoparenchyma atau hifa jamur dan hifa jamurnya maksudnya. Sel ini saling mengisi dengan material yang berupa gelatin. Bagian ini tebal dan berguna untuk perlindungan. Yang kedua, ada daerah alga, merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas yang terdiri atas lapisan gonidial. Yang ketiga, medula, terdiri dari lapisan hifa yang berjalinan membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Yang keempat, korteks bawah, lapisan terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Nah, korteks bawah ini sering berupa sebuah akar atau rhizines biasanya. Selanjutnya, struktur tubuh lisen secara vegetatif terdiri dari 1. Soredia, kedua ada isidia, yang ketiga lobula, yang keempat rhizines, yang kelima tomentum, 6 ada cilia, ketujuh pseudophyllae, pseudophyllae, dan yang kedelapan ada cephalodia.
Selanjutnya, jenis-jenis dari lisen sendiri. Berdasarkan bentuknya, lisen dibedakan atas 4 bentuk. Yang pertama ada krustose, lisen yang memiliki talus berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat di permukaan batu, kulit pohon, atau di tanah. Jenis ini susah untuk mencabutnya tanpa merusak substratnya. Contoh, Graphis scripta, Hematoma puniceum, Acarospora, atau Pleopsidium. Yang kedua ada folios. Lisen folios memiliki struktur seperti daun yang tersusun oleh lobus-lobus. Lisen ini relatif lebih longgar melekat pada substratnya. Talusnya datar, lebar, banyak lekukan seperti daun yang mengkerut berputar. Bagian permukaan atas dan bawah berbeda. Lisen ini melekat pada batu, ranting dengan risinus. Fungsi dari risinus sendiri sebagai alat untuk mengabsorpsi makanan. Contohnya ada Santoria, Fischia, Peltigera, Parmelia, dan lain-lain. Yang ketiga ada Frusticos. Talusnya berupa semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Talus tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan atau bahan cabang pohon. Tidak bawah, contohnya Usnea, Ramalina, dan Cladonia. Yang keempat ada Squamulus. Lisen ini memiliki lobus-lobus seperti sisik. Lobus ini disebut squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih dan sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Contoh squamulus adalah Psora pseudorusselli dan Cladonia carneola. Selanjutnya habitat dari lisen. Lumut kerak tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran lahar, gunung berapi, gurun, hutan bekas terbakar hingga kutub yang bersuhu dingin. Selanjutnya perkembangan lisen. Perkembangbiakan lisen. Perkembangan lisen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada secara aseksual. Metode reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora yang sepenuhnya bergantung kepada pasangan jamurnya. Spora yang aseksual disebut Pycnidiospores. Ukurannya kecil, spora tidak motil, diproduksi dalam jumlah yang besar dan disebut pycnidia. Pycnidia sendiri ditemukan pada permukaan atas dari talus yang mempunyai suatu celah kecil yang terbuka yang disebut ostiol. Dinding dari pycnidium terdiri dari hifa yang subur di mana jamur pycnidiospor berada pada ujungnya. Tiap pycnidiospor menghasilkan satu hifa jamur. Jika bertemu dengan alga yang sesuai, terjadi perkembangan menjadi lisensia baru. Yang kedua, secara seksual. Perkembangan seksual pada lisen hanya terbatas pada pembiakan jamurnya saja. Jadi yang mengalami perkembangan secara seksual adalah kelompok jamur yang membangun tubuh lisen. Perkembangbiakan secara seksual umumnya terjadi pada Basidiolisen. Perkembangbiakan ini selalu melalui spora yang dilakukan oleh hifa-hifa. Fungi yang kemudian bertemu dengan partner alga yang cocok, maka akan terjadi sexual fusion dan pembelahan mitosis. Yang ketiga, secara vegetatif, ada beberapa tahap. Yang pertama ada fragmentasi, merupakan perkembangbiakan dengan memisahkan bagian tubuh yang telah tua dari induknya dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Yang kedua ada isidia.
Kadang-kadang isidia lepas dari talus induknya yang masing-masing mempunyai simbion. Isidium akan tumbuh menjadi individu baru jika kondisinya sesuai. Yang ketiga ada Soredia, merupakan kelompok kecil sel-sel ganggang yang sedang membelah dan diselubungi benang-benang miselium menjadi suatu badan yang dapat terlepas dari induknya. Ini reproduksi seksual vegetatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.